seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya, sampai siang yang sempurna. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya, sampai siang yang sempurna. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk iman yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa ketika nama Tuhan terus kami muliakan, maka kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang datang dari saudara seiman dan diinginkan supaya kami menjawabnya, silahkan ditujukan kepada kami, dikirimkan kepada kami, nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk kali ini kami masih ingin mengajak menggumuli mengenai kesehatan, saudara ya. Hikmat saya bahwa kesehatan itu dibutuhkan oleh banyak orang. Dan kesehatan itu selalu kita cermati, kita butuhkan. Karena itu ditinjau dari sisi kerohanian, bagaimana kita menggumulkan kesehatan dan kekuatan tubuh, umur panjang, itu kalau ditinjau dari sisi firman Tuhan. Nah, kali ini kami ingin mengetengahkan judul renungan, cara sehat menurut dunia dan menurut Tuhan. Cara sehat menurut dunia dan menurut Tuhan. Itu ternyata ada keteladanan dalam sejarah suci. Kita baca dari kitab Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 seharusnya dibaca mulai ayat 1, saudara, sampai selesai satu perikop ini, tapi terlalu panjang. Karena itu saya hanya ingin membaca yang akan kita renungkan saja, yaitu ayat 9 sampai 15. Kitab Daniel pasal 1 mulai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari,
dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Sampai di situ pembacaan saya. Nah, cara sehat menurut dunia dan menurut Tuhan, saudara. Jadi yang akan kita teliti ini sebuah peristiwa di mana pada waktu itu umat pilihan Tuhan diizinkan Tuhan untuk ditawan oleh musuh menjadi orang buangan karena ketidaktaatan. Ya selalu aja ya kita baca umat Tuhan itu melakukan ketidaktaatan sehingga Tuhan mengizinkan mereka ditawan oleh musuh, negaranya dibedah, dijajah oleh musuh, sehingga bahkan barang-barang di bait suci dibawa oleh Nebukadnezar ke tanah Babel sebagai barang rampasan. Dan ada orang-orang muda yang intelek dari keluarga raja yang dinilai potensial dan penuh hikmat itu ditawan, dibawa ke Babel sebagai orang buangan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita membaca mulai pasal 1 ayat 1, maka di sana dikisahkan di antara orang-orang buangan itu ada 4 orang ya yang disebutkan. Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Ini orang-orang muda yang potensial, keturunan Yakub. Dan mereka ini terpilih untuk digunakan tenaganya membantu pemerintahan Raja Nebukadnezar, seperti itu. Nah, sehingga mereka ini dipanggil ke istana, hidup di dalam istana, dan dipelihara sesuai dengan perintah raja, termasuk aturan mengenai makanan, saudara. Nah ini. Nah, maka Daniel dan kawan-kawan yang 4 orang ini tadi rupanya merasa bahwa makanan yang dimakan oleh raja itu memang rupanya kalau ditinjau secara duniawi gizinya cukup baik. Jadi banyak daging, banyak makanan-makanan yang bergizi seperti itu. Tapi oleh Daniel dinilai rupanya banyak makanan-makanan yang dilarang oleh hukum Taurat, yang secara rohani mereka dilarang memakannya begitu. Ini sesuai dengan hukum perjanjian lama, saudara ya. Nah, sehingga Daniel keberatan. Dia berkata kepada pemimpin pegawai raja, dikatakan seperti itu. Jadi rupanya kepala istana lah semacam itu, yang membawai semuanya. Daniel dan kawan-kawan berkata bahwa wah, kami tidak bisa ini makan makanan seperti yang disantap oleh raja. Jadi sebetulnya makanan yang disajikan untuk orang-orang muda ini, kecuali 4 orang ini, rupanya ada banyak orang muda yang dipilih untuk nantinya akan digunakan tenaganya menjadi punggawa kerajaan, seperti itu. Nah, itu diberikan makanan-makanan yang sesuai dengan yang disantap oleh raja, itu berarti makanan pilihan dari seluruh negeri, saudara. Jadi kalau secara duniawi, maka makanan yang disajikan itu adalah masakan terlezat terbaik. Pilihan seperti itu. Nah, jadi rupanya ya ada di antaranya adalah, kalau yang tidak boleh oleh hukum Taurat itu kan, kalau binatang berkaki 4 adalah yang tidak memamah biak dan tidak berkuku belah. Nah, kalau binatang yang hidup di air adalah yang tidak bersisik dan tidak berair, tidak bersisik dan tidak bersirip, ya, tidak bersisik dan tidak bersirip, itu tidak boleh dimakan. Nah, rupanya seperti itu yang dihidangkan banyak
ya daging babi hutan, segala seperti itu, ya lele, apa yang tidak bersisik dan tidak bersirip lah, banyak seperti itu. Nah, sehingga oleh Daniel dan kawan-kawan dinilai itu sebagai makanan yang menurut firman Tuhan, menurut hukum Tuhan tidak diperbolehkan. Nah, usul itu didengar oleh pemimpin pegawai istana. Tapi pemimpin pegawai istana itu sangat mengasihi Daniel, diceritakan semacam itu, dan berkata, wah Daniel dan kawan-kawan, kamu itu tidak mau makan daging, mintanya hanya air dan sayur. Jadi rupanya anggur yang memabukkan tidak mereka minum, seperti itu. Yang diminta hanya air putih saja. Nah, lalu pemimpin pegawai istana ini khawatir, nanti kalau kamu jadi kurus, tidak sehat, sakit-sakitan karena kurang gizi, saya dipersalahkan oleh raja. Nah, ini kan sekarang kita jumpai ada dua konsep. Konsep duniawi sesuai yang dilaksanakan di negara Babel waktu itu. Orang kalau mau sehat itu ya makan yang gizinya baik gitu, yang menyehatkan, antara lain banyak daging, rupanya seperti itu. Tetapi Daniel dan kawan-kawan merasa bahwa daging yang disajikan itu daging yang tidak halal, yang tidak sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Sehingga mereka hanya minta diberi sayur saja sama air. Rupanya yang dimaksud adalah air putih, seperti itu, air bening maksudnya. Nah, sehingga para petugas ini yang keberatan, karena nanti kalau mereka menjadi tidak sehat sesuai dengan konsep makanan yang sehat menurut mereka, wah itu mereka nanti bisa dipersalahkan. Nah, tetapi Daniel berkata kepada pegawai itu, yang disebutkan tadi penjenang itu rupanya tukang membuat jenang, tukang membuat makanan, tukang masak lah, seperti itu, atau yang berwajib untuk mengawasi makanan dari orang-orang muda ini. Daniel hanya minta sayur sama air putih saja. Lalu mereka keberatan, wah nanti kalau jadi tidak sehat dipersalahkan oleh raja. Tapi kemudian usul Daniel dan kawan-kawan adalah coba diadakan percobaan lebih dulu selama 10 hari. Nanti dibandingkan teman-teman yang lain itu makan daging, makan yang sesuai dengan konsep mereka, yang makanan yang menyehatkan, yang membuat gemuk dan kuat dan sehat begitu. Lalu kami hanya diberi sayur dan air saja. Nanti coba setelah 10 hari bandingkan, seperti itu. Jadi kisahnya seperti itu. Dan tadi kita baca kisahnya bahwa setelah selesai percobaan 10 hari itu, tubuh Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, 4 orang keturunan Yakub yang menjadi orang buangan itu dan terpilih untuk menjadi punggawa kerajaan itu, ternyata lebih gemuk daripada mereka yang makan makanan yang dinilai penuh gizi gitu. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat ada dua konsep. Satu konsep duniawi. Konsep duniawi itu tentu dengan perhitungan-perhitungan yang masuk akal. Perhitungan-perhitungan rasional. Bahwa orang kalau memakan sesuatu yang bergizi itu jadi sehat. Nah, ini wajar. Konsep dunia menyatakan semacam itu wajar. Dan biasanya memang seperti itu. Nah, tetapi ada konsep yang lain, yaitu konsep kerohanian. Konsep yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini kita merenungkan bahwa konsep yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu memang di banyak kasus kita jumpai semacam itu. Seringkali tidak sesuai dengan konsep dunia. Konsep kerohanian tidak sesuai dengan konsep dunia.
Nah, sebagai orang beriman, Daniel memilih yang mana? Memilih yang sesuai dengan firman Tuhan, seperti itu. Lalu dari percobaan itu sudah terbukti bahwa konsep kerohanianlah yang benar. Jadi sekarang kalau kita terapkan pada zaman sekarang, berbicara mengenai kesehatan dan kekuatan umur panjang untuk meraih hal-hal ini, kita memakai konsep yang mana? Konsep duniawi atau konsep kerohanian, atau konsep yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau belajar dari apa yang dilakukan oleh Daniel, maka Daniel memilih konsep kerohanian, saudara-saudara sekalian. Ya, dan konsep kerohanian itu walaupun kelihatannya bertentangan dengan konsep duniawi, ternyata yang benar adalah konsep kerohanian. Nah, mari kita meneladani akan hal ini, saudara-saudara sekalian. Seringkali kalau menghadapi hal-hal yang harus memilih semacam ini, memang kita harus berdoa minta hikmat dari Tuhan, saudara-saudara. Karena ada banyak hal yang kadang-kadang tidak masuk di akal pikiran kita, tidak bisa diterima akal. Tetapi kalau Tuhan berfirman dan kita menuruti firman Tuhan, maka yang menang adalah yang konsep dari Tuhan. Nah itu, sehingga dalam hal kesehatan, kemarin kita merenungkan juga ya, bahwa ada firman Tuhan yang menyatakan supaya tidak makan daging tertentu dan yang boleh dimakan hanya daging tertentu. Nah itu pun juga kita perhatikan. Dan sekarang kita mendapati lagi bahwa untuk mencapai ketaatan akan larangan dan perintah Tuhan, petunjuk Tuhan semacam itu memerlukan tantangan, menjumpai banyak tantangan, seperti yang dihadapi oleh Daniel. Tetapi kalau kita tetap memilih berjalan dalam jalan Tuhan, maka jalan Tuhan itulah yang pada akhirnya terbukti tidak terbantah, yang terbukti benar dan terbukti menang. Gitu. Walaupun kadang-kadang apa yang difirmankan oleh Tuhan itu tidak masuk akal kita. Ya. Jadi mari kita, mungkin kalimat tepatnya adalah memohon hikmat dari Tuhan. Dan memohon, orang sering menyebutkan roh ketaatan, supaya kita lebih cenderung taat kepada Tuhan daripada konsep-konsep duniawi. Jadi saudara, dalam soal ini contohnya adalah kesehatan yang kita cermati hari ini. Dari perenungan ini nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya begini. Cara meraih kesehatan dan kekuatan dapat menggunakan konsep duniawi, dapat menggunakan konsep kerohanian. Sebagai umat beriman, kita harus memilih cara atau konsep yang dari Tuhan. Itu yang saya simpulkan. Ya, saya ulangi. Cara meraih kesehatan dan kekuatan dapat menggunakan konsep duniawi, dapat menggunakan konsep kerohanian. Sebagai umat beriman, kita harus memilih cara atau konsep yang dari Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita dan renungan singkat kali ini. Melayani Tuhan dengan doa, yaitu dengan doa yang diajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan selalu kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan live streamingnya pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi saudara yang mau mengikuti live streaming, keuntungannya nanti bisa masuk di kolom chatting dan bisa berinteraksi dengan kami melalui kolom chatting. Dan ada juga doa pagi, saudara. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi, setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi meneliti seluruh isi Alkitab, sedangkan yang doa malam fokusnya kepada menjawab pertanyaan dan diadakan lebih pendek waktunya, lebih sederhana, seperti itu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan berkati, amin.